Hasil riset ilmiah menunjukkan bahwa banyak orang-orang sukses yang toksik. Toksik itu tidak bahagia atau kurang bahagia. Kok bisa? Terus, apakah mendingan jadi nggak sukses? Karena nyatanya banyak orang yang sukses malah nggak bahagia. Simak dalam video ini. Biasanya manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Tema yang saya angkat dalam video kali ini adalah toxic success ya. Toxic success. Anda mungkin pernah dengar istilah toxic positivity. Kalau ini toxic success. Pengertian sederhananya adalah ternyata ada hasil penelitian. Dan ini penelitian yang ilmiah ya. Bahwa ternyata banyak, nggak semua loh ya, banyak orang sukses. Pencapaiannya luar biasa. Kaya, dan mereka tidak bahagia atau kurang bahagia, dan ini banyak. Pertanyaannya kenapa? Lalu apakah lebih baik jadi orang tidak sukses? Nah, sebutkanlah orang-orang sukses yang Anda tahu. Tuliskan 5 nama saja. Oke, anggap sudah ditulis ya. Apakah Anda kenal dekat dengan mereka? Kemungkinan kebanyakan tidak. Tapi Anda tahu mereka walaupun mereka tidak tahu Anda. Itu artinya orang-orang sukses itu cukup identik, walaupun tidak selalu ya, cukup identik dengan kepopuleran. Kepopuleran itu akan membuat orang itu menjadi sorotan publik atau public figure. Dan hukum dalam dunia public figure, apapun profesinya, adalah publik akan terbagi menjadi 2, yaitu pro dan kontra, lovers, haters, ya. Ada yang support, ada yang selalu menjatuhkan. Dan kita bisa lihat apapun lah, termasuk para pejabat negara, kalau kita sebut sebagai orang sukses, pasti tidak ada satupun kebijakan mereka, keputusan mereka, perilaku mereka yang tidak dinilai oleh publik, entah itu dinilai positif ataupun negatif. Dan bagi Anda yang sudah akrab bersosial media, Anda tentunya pernah merasakan rasanya, walaupun sedikit, yang namanya dihakimi oleh publik. Katakanlah saya tidak mau memposisikan sebagai orang yang sukses. Di media sosial saya cukup populer. Akun personal Facebook saya 81.000 follower. Page saya 77.000. Akun TikTok saya 109.000 followers. Dan Anda bisa cek. Itu yang namanya orang itu ada yang pro, ada yang membuli, itu luar biasa. Nah, ada satu titik saya pribadi merasa nggak masalah bisa menghadapi gelombang komentar orang sedemikian banyak yang membuli atau berkata-kata semaunya mereka sendiri. Tapi ada satu keadaan itu cukup mengurangi kualitas tidur ya, sedikit mengganggu mood, mengganggu emosi. Saya kalau
mau ngajar kelas vibrasi misalnya, saya hindari untuk membuka medsos saya. Karena kadang sebelum ngajar buka-buka baca komentar orang itu kadang bikin sedikit moodnya saya agak rusak. Nah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana posisinya kalau saya jadi presiden misalnya. Saya jadi bupati, lalu punya akun medsos. Anda bisa cek akun medsosnya Pak Prabowo Subianto, akun medsosnya Pak Jokowi misalnya. Itu pasti di situ ada yang pro dan kontra. Anda sebagai orang yang tidak mengalami, dengan gampangnya ya sudah diabaikan saja, tidak perlu direspon. Tapi kalau Anda yang sudah sedikit mencicipi kepopuleran di media sosial, Anda pasti akan mengerti bahwa publik akan memberikan tekanan yang luar biasa. Anda tentu heran kenapa banyak artis yang akhirnya menggunakan narkoba, mereka mabuk-mabukan untuk menghilangkan kepusingan mereka, karena tekanan publik itu luar biasa. Padahal mungkin bagi Anda menjadi public figure seperti mereka itu enak ya, kaya, terkenal. Tapi kalau sudah posisi itu, maka Anda akan mengerti di situ sangat toksik. Akhirnya di sini jadi paradoks. Di satu sisi, memang ya resiko dari sebuah keberhasilan itu keterkenalan. Resiko. Semakin Anda memiliki karya ya, semakin Anda memiliki satu kontribusi kepada kehidupan, Anda akan semakin sukses, Anda akan semakin dikenal, dan disitulah Anda disorot oleh publik. Di desa aja, orang kaya di situ sudah dapat tekanan publik, paling ngingu tuyul, paling dia pesugihan. Itu kan sama sebetulnya. Kalau di level orang pejabat yang misalkan dia jujur, dituduhnya paling korupsi. Nah, tekanan-tekanan dari publik ini juga bentuk lainnya tidak hanya komentar negatif, komentar positif berupa harapan-harapan dari followers Anda, ya, dari pemuja Anda. Itu pun sebuah beban. Fans Anda itu menginginkan Anda misalkan rambutnya tetap panjang, Anda potong rambut, itu Anda bisa dibunuh loh. Kalau fans itu begitu fanatik terhadap Anda, ngatur. Nah, jadi pertanyaannya Anda bagaimana menghadapi sebuah potensi kesuksesan dan enggak toksik? Sebetulnya yang perlu digarisbawahi dalam kajian kali ini adalah saya menggarisbawahi kata kepopuleran. Makanya banyak beberapa teman saya yang mereka sudah belajar ilmu medsos sana sini, nggak bisa punya follower sebanyak saya. Padahal saya nggak pernah ikut kursus-kursus gitu. Mereka heran dengan keputusan saya meninggalkan, ya boleh saya bilang saya sudah sedikit menyepi ya, sudah lama dari Facebook, sudah jarang posting di sana. Kalaupun saya posting di page, itu adalah limpahan dari postingan saya di TikTok. Saya upload ke sana juga. Semenjak saya bukan sedikit ya, cukup banyak menjauhi ruang publik yang namanya Facebook, tidur saya lebih lelap, batin saya lebih damai. Sehingga akhirnya saya sadar ternyata Facebook itu toksik banget. Saya berani katakan begitu loh. Bukan aplikasinya, tapi nggak tahu orang di Facebook itu kelakuannya barbar. Orang bisa barbar luar biasa. Karena di sana itu orang komen bisa semaunya. Dikomentarin di YouTube, dikomentarin di TikTok, dengan dikomentarin di Facebook, orang yang sama, bahasa kasar yang sama, itu lebih terkesan, lebih terasa menyakitkan ketika di Facebook. Jadi hati-hati dengan kepopuleran. Makanya akhirnya saya mengerti orang yang betul-betul sukses sudah mengerti bahwa popularity itu toksik. Mereka sampai menyepi. Bahkan ada satu satu lelucon, orang yang benar-benar sukses tuh nggak mau punya akun medsos. Ya.
Orang yang benar-benar sukses tuh malas untuk tampil ke ruang publik. Karena itu bikin nggak bahagia. Nah, repotnya adalah kadang ada satu profesi, ada satu keadaan yang memang kita nggak bisa lari dari situ. Contohnya misalkan YouTuber. Bagaimana mungkin tidak tampil di ruang publik? Dia YouTuber. Jadi oleh karenanya memang di sini membutuhkan kekuatan mental untuk menghadapi publik. Nah, jadi akhirnya kembali kepada teman-teman, apakah Anda itu setelah nonton video ini jadi takut untuk sukses? Atau oke, I'm ready, dan Anda mulai mempersiapkan diri belajar ilmu-ilmu batin supaya nanti ketika menghadapi publik yang ganas, Anda tidak tertekan terlalu banyak, atau apapun. Intinya, ada potensi Anda tidak bahagia ketika Anda sukses. Karena memang juga yang namanya sukses itu terus progres, terus ada pencapaian. Sementara pencapaian membutuhkan keinginan. Sementara kita juga tahu rumusnya, ketika kita ingin, kita jadi tidak puas dengan yang sekarang ada. Dan ketidakpuasan dengan yang sekarang ada adalah akar dari penderitaan hidup, toksik. Jadi mungkin Anda sih karena belum mengalami ya, bisa aja berbicara teori. Ya banyak-banyak bersyukur biar tidak mengalami penderitaan. Coba aja deh kalau Anda sudah di posisi terkenal banget. Itu yang namanya Anda sudah bersyukur dengan tekanan publik. Itu tetap kadang timpang rasanya. Tetap Anda merasa luar biasa gundahnya. Jadi fenomena-fenomena artis hijrah dan sebagainya, intinya mereka ingin keluar dari kepopuleran. Kalau mereka hijrah terus masih di popularity, itu tekanannya masih sama. Di keterkenalan itu yang menjadi garis bawah dari video kita. Sebetulnya yang membuat toksik banyak sih ya. Ada juga misalkan kasus teman-teman yang bergelut di bisnis MLM. Itu kalau nggak hati-hati, Anda susah bahagia. Kenapa? Karena Anda tidak bisa berhenti untuk tidak populer. Anda pasti populer minimal di jaringan Anda sendiri. Yang kedua, Anda tidak bisa berhenti satu titik pada keinginan. Karena Anda harus menjadi contoh bahwa impian tuh harus tinggi. Sudah punya ini, Anda harus punya ini lagi. Supaya yang di bawah Anda, jaringan Anda terus bergerak mengikuti Anda. Ketika Anda stop semua. Makanya terus terang banyak loh orang di MLM, leader MLM yang sudah sukses, kaya raya, aslinya nggak bahagia. Nggak semua, tapi kalau nggak belajar ilmu-ilmu spiritual dan sebagainya, kelihatannya begitu hidup di dalam surga, sebetulnya di hatinya membara api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.